Sehingga tanpa itu akan sulit bagi kita, bagi generasi muda kita mencapai harapan terbaik pada 2030 bahkan di 2045. Nah, terkait dengan itu, peran perguruan tinggi adalah merekayasa atau mengubah paradigma di dalam pelaksanaan Tridharma. Pendidikan misalnya sebagai dharma pertama tidak cukup hanya melaksanakan pengajaran di kelas, tetapi menciptakan produktivitas dan kompetitif dengan cara membangun leaders, mendorong human capital sebagai entrepreneur atau sebagai akademisi yang paham problemnya di lingkungan, di bidang yang ditekuni. Gitu. Kemudian, dharma kedua, ketika kita bicara penelitian, tidak cukup hanya bergerak di laboratorium, baik laboratorium di dalam kampus maupun laboratorium di luar kampus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun invensi dan inovasi. Sehingga terciptalah bisnis baru, terciptalah industri baru, pertumbuhan ekonomi dan penguatan karakter dan kualitas society atau masyarakat. Sesuai dengan kepakaran bidangnya. Apakah bidang sains, bidang humaniora, atau bidang-bidang lain. Nah, di dharma ketiga, terkait dengan pengabdian pada masyarakat, kalau dulu sering diposisikan sebagai dharma yang paling buncit atau dharma pelengkap, saat ini menjadi panglima. Setara dengan dharma 1 dan dharma 2. Semuanya panglima, semuanya penting, dan semuanya mempunyai prioritas. Bagaimana mengubah pengabdian pada masyarakat sehingga menjadi entrepreneurs. Mendorong reka cipta, mendorong penguatan seni, mendorong penguatan seni budaya. Sehingga kolaborasi di antara tiga dharma ini harus merupakan satu integritas, satu sinergi yang kuat, dan peran kampus minimal ada 3 untuk mendorong sinergitas itu. Pertama, menjadi engine of sustained growth, mesin pertumbuhan bagi keberlanjutan pelaksanaan Tridharma untuk mencapai hakikat cipta yang diinginkan. Sehingga kampus menjadi satu pusat inovasi, satu pusat kreativitas, dan kompetitif untuk menumbuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital. Kampus sebagai masyarakat ilmiah itu merupakan satu bagian dari masyarakat pada umumnya. Dan keberadaan kampus harus merupakan tulang punggung inovasi sehingga mampu berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi misalnya. Penciptaan ekonomi kualitas masyarakat yang lebih maju, yang lebih berbudaya, yang lebih berkualitas dari taraf hidupnya, dari taraf kemudian peningkatan ekonominya, dari taraf cara berpikirnya. Intinya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan ilmu yang diciptakan di kampus kemudian diterapkan di masyarakat sekitar. Sehingga kolaborasi antara kampus dengan masyarakat itu nyaris dibutuhkan. Dan jangan lupa, di dalam masyarakat itu ada industri. Ada masyarakat industri, ada masyarakat kepakaran, ada masyarakat sosial lain yang semuanya harus merupakan bagian kolaborasi dari perguruan tinggi. Kalau kita ingin perguruan tinggi diakui sebagai bagian penting di dalam pertumbuhan inovasi dan pertumbuhan wawasan keilmuan bagi kemajuan masyarakat sekitarnya. Nah, salah satu cara atau salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Mas Menteri, bagaimana kita menciptakan SDM unggul dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Muncullah kebijakan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka sebenarnya adalah peletakan fleksibilitas bagi seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, sehingga jalan yang tadinya sempit dan preskriptif didorong lebih fleksibel, lebih kaya makna. Itulah Kampus Merdeka yang memberikan peluang, memberikan kesempatan pada setiap mahasiswa dan dosen untuk berkontribusi, untuk menggali potensinya masing-masing sesuai dengan passion, sesuai dengan arah yang diinginkan. Tetapi jangan lupa, dosen dan mahasiswa berada di dalam satu kampus. Sehingga setiap upaya dosen dan mahasiswa harus mendorong atau memajukan atau sinkron dengan kebutuhan prodi dan ujungnya adalah kebutuhan universitas. Sehingga inilah yang dikatakan
academic leader di dalam collegial leadership. Gitu. Di dalam collegial leadership. Sehingga ke depan kita akan dorong para dosen dan mahasiswa itu bukan kebutuhan individu, tapi kebutuhan institusi. Kebutuhan institusi berarti mendorong terwujudnya misi diferensiasi kampus untuk berkontribusi kepada masyarakatnya, kepada bangsanya. Gitu. Itulah yang akan kita dorong penciptaan kebijakan-kebijakan yang mendorong pada kreativitas dosen, kreativitas mahasiswa. Sehingga salah satu upaya fleksibilitas yang diberikan saat ini adalah memberikan peluang 3 semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi yang saat ini ditekuni. Supaya apa? Supaya punya passion lain, supaya punya mindset lain, supaya punya pemahaman lain. Karena sesungguhnya setiap mahasiswa, setiap individu dosen itu walaupun kepakaran di satu bidang, pasti ada bidang lain yang diinginkan sebagai pelengkap dari bidang yang saat ini ditekuni. Nah, 3 semester yang diberikan merupakan hak bagi mahasiswa adalah 2 semester diantaranya boleh dilakukan di luar kampus. Nah, inilah kita ingin menggali setiap potensi mahasiswa, cita-cita, aspirasi, dan passionnya yang mungkin saja berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Sehingga inilah kampus merdeka yang merupakan kemerdekaan untuk memilih jalan terbaik mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang fleksibel. Baru-baru ini, kita juga sedang berinisiasi, bahkan sudah diuji coba, akan kita terapkan juga problem-based learning itu dengan menghadirkan para praktisi dari industri, dari wirausahawan, untuk berkontribusi di dalam pembelajaran di kelas. Itulah kebijakan praktisi mengajar. Yang beberapa waktu lalu Mas Menteri juga sering mengatakan bahwa ini menjadi pelengkap ya, bukan pesaing tapi pelengkap bagi dosen akademik supaya saling berbagi. Mahasiswa mendapat 2 sumber. Pertama secara akademik mungkin dari dosen yang saat ini mengajar di kelas, mengajar di kampus, kemudian dihadirkan para praktisi di bidang yang sama untuk memberikan pengalaman, sharing pengalaman. Sehingga antara teori dan praktek itu disandingkan menjadi satu, dan itulah bekal yang ingin diberikan kepada mahasiswa untuk mendorong mereka bertalenta sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan passion yang diinginkan oleh setiap mahasiswa. Itulah kemerdekaan. Jadi dari cara berpikir pembelajaran yang sempit, preskriptif seperti dogmatik, dibuat ke arah yang lebih fleksibel dan kaya makna. Sehingga banyak jalan yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Nah, di antara jalan-jalan itu, Kemdikbud Ristek memberikan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerjanya, khususnya di perguruan tinggi negeri. Misalnya dari 8 indikator kinerja utama, itu 2 terkait dengan bagaimana mahasiswa dikelola, bagaimana lulusan diarahkan. 3 IQ berikutnya terkait dengan dosen, dan 3 IQ berikutnya terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Inilah 8 indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di dalam rangka mendorong para mahasiswa, para dosen berkreativitas dan menghasilkan lulusan yang sekali lagi bertalenta. Bertalenta dalam arti dia berkualitas dari sisi akademis dan siap masuk ke persaingan yang lebih luas. Karena di kampus selama 4 tahun misalnya untuk S1, pada dasarnya adalah menyiapkan untuk terjun ke kampus kehidupan. Jadi kalau ada mahasiswa lulusan UNAN atau lulusan perguruan tinggi manapun, ketika belajar di kampus, sesungguhnya mereka disiapkan masuk ke kampus yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa, sesuai dengan passion, sesuai dengan karir yang nanti akan dipilih. Sehingga mereka harus mulai terbiasa. Kasus-kasus dipecahkan di kelas, problem juga bisa dipecahkan di kelas, sehingga mereka terbiasa menjadi problem solver ketika terjun ke luar. Kalau mereka saat ini belajar wirausaha, ilmu ekonomi perusahaan, maka sesungguhnya mereka disiapkan menjadi pengusaha atau menjadi konsultan perusahaan. Ahli tetapi praktisi. Sehingga mereka ahli dan profesional. Tidak hanya ahli secara teoritik, tetapi ahli di dalam pekerjaan. Nah, salah satu jalannya adalah kampus merdeka.
mereka diizinkan selama kuliah berwirausaha. Nah, oleh karena itu, di antara 9 aktivitas di slide terakhir, 9 aktivitas Kampus Merdeka, salah satunya adalah magang. Salah satunya adalah magang atau berwirausaha. Ini dalam rangka membekali para mahasiswa untuk bahasa sekarang mungkin jangan kuper gitu. Mereka harus terjun langsung ke masyarakat, serap apa yang ada di masyarakat, diberikan kesempatan 3 semester atau minimal 2 semester di luar kampus. 1 semester boleh di luar prodinya. Ini akan memberikan kewaspadaan bagi mahasiswa bahwa ada hal yang lebih besar yang harus ditempuh selain yang belajar di kampus. Bukan berarti kampus nggak penting. Kampus penting sebagai landasan berpikir, sebagai pondasi untuk membekali cara berpikir akademis, cara berpikir yang lebih rasional, kemudian mencari problem di luar dan dipecahkan bersama. Magang misalnya, membekali para mahasiswa untuk berkompetensi lain selain yang diajarkan di kampus. Mengajar di sekolah, di luar Jawa atau di luar Sumatera, di luar kampus induknya, itu memberikan empati kepada para mahasiswa untuk mengenali Indonesia lebih jauh, sampai ke pelosok. Dia tahu kehidupan di sana, bagaimana ekosistem di sana, dan bagaimana cara memperbaikinya. Memberikan pengalaman hidup bagi mahasiswa. Pertukaran mahasiswa juga sama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu besar artinya buat pembekalan mahasiswa untuk membekali secara mentalitas dan siap memecahkan problem-problem yang terjadi di luar. Apalagi nanti ada membangun desa, proyek kemanusiaan, dan ada juga bela negara kalau dibutuhkan oleh negara, itu siap terjun. Itulah pelajar Pancasila yang diinginkan oleh Indonesia sesuai dengan misinya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, bahwa mahasiswa saat ini disiapkan sebagai pelajar Pancasila yang mempunyai integritas tapi berkreativitas. Integritas mencintai Indonesia sepenuh hati dan berkreativitas sesuai dengan kepakaran, sesuai dengan ilmu yang saat ini ditempuh baik di kampus maupun di luar kampus melalui magang atau melalui aktivitas lain. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber dan peserta seluruh kebijakan ini, kegiatan dialog nasional ini menurut saya adalah hal yang penting untuk dilakukan, untuk mencari masukan-masukan dan sharing dari setiap peserta, apalagi ada narasumber hebat dari berbagai institusi, ada dari KSP, ada dari Bappenas, apalagi tadi ada arahan-arahan sambutan kunci dari Pak Menko Polhukam, dan sebelumnya ada Pak Wapres. Itu membekali kita semua agar kita punya bekal pengetahuan, bekal masukan untuk merumuskan hal-hal yang bersifat strategis. Dan pada akhirnya dari dialog ini bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan, baik melalui kementerian maupun melalui institusi lain yang lebih berkompeten. Bapak Ibu saya hormati, demikian beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat berjalan baik dan menghasilkan rumusan-rumusan hasil diskusi yang konstruktif, sehingga kita bisa memanfaatkan hasil rumusan itu untuk masukkan kebijakan-kebijakan terbaru nanti di dalam rangka memanage atau mendorong manajemen talenta generasi emas Indonesia di 2045. Atas nama Mas Menteri, Kementerian, saya mengucapkan selamat kepada seluruh hadirin dan terima kasih sudah berkenan diundang Pak Rektor dan seluruh panitia. Mohon maaf kalau dalam kata-kata sambutan saya ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.